Selera makan terganggu karena tenggorokan terasa sakit, bisa saja ini salah satu gejala radang pada amandel atau tonsilitis yang disebabkan adanya bakteri. Amandel atau tonsil adalah dua kelenjar kecil yang berada di tenggorokan. Meski tidak termasuk pada penyakit serius, gejala yang umumnya dialami oleh anak-anak ini dapat dikenali dengan beberapa gejala, seperti sakit pada tenggorokan, kehilangan nafsu makan, hingga demam. Orang tua zaman dulu sering menyebut sakit amandel diakibatkan karena terlalu sering mengkonsumsi MSG. Tapi sebetulnya pemirsa, ayo hidup sehat, amandel adalah salah satu penyakit menular yang diakibatkan virus atau bakteri. Selain anak-anak dan remaja, tak sedikit orang dewasa yang juga mengalami radang amandel karena adanya kontak dengan penderita lain atau kurang terjaganya kebersihan diri. Amandel biasanya akan pulih dalam jangka waktu 4 hingga 5 hari. Namun ada baiknya jika Anda memeriksakan diri untuk mendapat penanganan radang amandel yang tepat dan tidak kembali kambuh. Nah, bicara soal amandel, kita langsung saja undang ahlinya, Dr. Habli, spesialis THT dan kepala leher. Dr. Habli. Dr. Habli, nih kita ngomong soal amandel jadinya nih sekarang, karena Rafael pernah amandel. Nah, silakan nih, boleh gratis konsultasi bro. Silakan. Rasanya gimana waktu itu? Dulu rasanya sakit banget dan kayak beberapa kali setelah pasca operasi tuh pasti selalu minum painkiller berapa jam sekali karena nggak kuat banget. Jadi sebentar-sebentar panggil suster, aduh suster nggak kuat nih. Kalau sebelum dioperasi rasanya gimana? Sebelum, apa nyeri menelan kah? Atau batuk-batuk? Atau pilek? Gitu? Sebelum operasi itu memang aku sebelumnya udah sering banget sakit tenggorokan. Tapi aku nggak konsultasiin ke dokter. Jadi minum obat sendiri. Ternyata pas lagi, mungkin karena ini udah ngumpul semuanya, akhirnya sampai pingsan sebelum dibawa ke dokter itu. Pingsan ya? Sampai pingsan. Itu saking nyerinya ya? Pingsan. Saking nyerinya. Sakit hati aja nggak sampai pingsan ya? Iya. Karena sakit hati misalnya jatuh bangun. Iya, jatuh bangun lagi. Aduh. Nah, di sini sebenarnya tahu nggak? Ada yang tahu nggak sih organ amandel itu apa? Geleng-geleng semuanya. Geleng-geleng. Nah, Rafael pasti udah tahu ya. Nah, langsung aja di sini ya. Ini dong. Dr. Habli. Ya. Bantu jelaskan dok. Ini kan di dalam, kalau kita buka mulutnya begini dalamnya nih. Ya, jadi amandel itu nama lainnya kedokterannya namanya tonsil ya. Itu ada di seperti kiri dan kanan tenggorokan, itu seperti kayak setengah lingkaran bola ya. Itu adalah sistem pertahanan tubuh pada awalnya. Salah satu sistem pertahanan tubuh. Yaitu letaknya ada di kiri kanan tenggorok, di belakang lidah, sama ada yang juga yang di belakang hidung. Tapi yang kita kenal kalau yang di tenggorok namanya amandel. Ya. Ini ya. Coba buka mulut kiri kanan, lihat dalamnya. Buka mulut kiri kanan. Asal udah sikat gigi nggak apa-apa. Lihat. Ya. Kalau kita buka mulut gitu ya, dalam kelihatan langsung ini kanan, ya. Kiri, langsung kelihatan. Ya. Jadi bukan yang di tengah-tengah itu ya, Dok? Banyak yang orang mikirnya suka yang di beberapa tengah-tengah pasien, ya. Salah persepsi yang dibilang yang di tengah ini. Iya. Kalau tengah amandel ini. namanya uvula ya. Ya, jadi yang benar ini ya. Ya. Oke, fungsinya nih Dok, fungsinya si amandel ini. Ya, salah satu sistem pertahanan tubuh. Jadi ibarat kalau kita lagi perang itu adalah bentengnya, ya, salah satu bentengnya. Nah, di amandel ini ada namanya kripta, yaitu lubang-lubang kecil. Kalau sering radang, jadinya seperti itu. Ada sisa-sisa makanan sama bakteri yang masuk ke dalam. Namanya detritus gitu. Oke, ya. Jadi ini sebenarnya tadi kan amandel normalnya itu bisa kelihatan kayak gini nggak? Kan pasti kan masyarakat bingung karena pikirnya kalau amandel itu kalau normal nggak ada kelihatan apa-apa. Ya. Itu normalnya begini kan? Normalnya kayak gini. Lantas yang begini ini kelihatan kalau agak merah, terus ada bintik-bintik putih, itu ada kemungkinan besar infeksi. Gitu. Tapi kita kalau lihat yang normal juga merah Dok warnanya. Merahnya biasanya kalau kita sering lihat, merahnya lebih merah menyala. Beda dengan langit-langit kayak yang di langit-langit tenggorokan agak beda. Ya, oke. Ini terkait mengenai amandel karena ini suatu hal yang cukup sering sebenarnya, terutama pada anak-anak. Jadi banyak mitos yang beredar di masyarakat.
kita lihat mitosnya ya. Apa aja nih? Amandel hanya diderita oleh anak kecil katanya. Jadi kalau orang besar enggak lah. Dulu umur berapa? Waktu itu? Tahun berapa? lalu malah, tahun lalu ya? Iya. Jadi bukan dulu udah sering mungkin kali, enggak? Enggak juga sih, nggak Jadi, tahu malah. Nggak tahu. Iya. Jadi baru kemarin rasanya gitu Baru ya? kemarin, iya. Udah besar. Jadi mitos, jawabannya mitos. Mitos. Karena semua dari dewasa sampai anak, sampai pertengahan juga masih bisa kena amandel gitu. Jadi kita mesti hati-hati berarti ya. Jadi ini adalah mitos ya. Amandel itu memang bisa diderita oleh siapa saja berarti ya, aja. Dok ya. Oke. Dan bisa Next. berulang-ulang sebenarnya, Dok ya. Bisa berulang-ulang juga? Ya. Oke. Dan biasanya orang mencari pertolongan sendiri, itu yang ternyata dia nggak mau berobat apa gimana, akhirnya Nah, jadi ini ulang-ulang. kebanyakan nih kayak gini nih Dok. Banyak yang bilang kalau kebanyakan minum es menyebabkan penyakit amandel. Sebenarnya bukan penyakit ya, jadi kena es itu bikin amandelnya fungsinya tidak normal, ya, sehingga ketika ada kuman masuk, jadinya amandelnya malah radang, jadi nggak siap dia ngadepin itu. Jadi terlalu banyak minum es bisa menyebabkan secara tidak langsung kekebalannya jadi berkurang. Oh gitu. Kalau Rafael suka minum es? Suka. Suka. Nah malah setelah operasi itu kan harus banyak makan es krim, itu seneng banget. Jadi malah seneng banget ya? Iya. Jangan banyak-banyak loh tuh. Iya. Ini ngomong kenapa ya kalau habis operasi katanya harus makan es itu? Dari tadi dia udah nanya-nanya aja nih. Iya, jadi Sama es. susu katanya ya, Dok. Betul, jadi es itu untuk pertama buat stop perdarahan, membantu membekukan darah. Yang kedua bikin rasa nyaman. Oh iya. Rasa benar. nyaman. Karena Nyaman di leher, nyaman di perut. Dengan senang hati dilakukan Dengan ya. senang hati, oke. Katanya mitos atau fakta? Amandel bisa disembuhkan dengan antibiotik. Ya kembali lagi semua penyebab amandel nggak selalu bakteri ya. Jadi bisa virus, bisa juga karena tadi yang tidak langsung karena makanan yang terlalu berminyak, es dan lain-lain. Jadi ini mitos. Nah, soal minyak-minyak nih tadi kayaknya Rafael sempat cerita tuh ya. Sebenarnya demen makan yang mungkin katanya kurang Kayaknya akrab teratur. banget nih ya, bapak-bapak ini bener nggak? Kita satu band. ya? Udah konsultasi. Oh, satu band Semua aja ini. makanya. Oke. Iya, oke jadi katanya suka makan di pinggir jalan katanya ya. Iya, aku tuh seneng makan makanan kaki lima, Dok. Kata dokternya kemarin ya memang makanannya kurang dijaga, terlalu kotor kata makanannya gitu. Emang seperti itu ya? Betul, sama seperti es, minyak-minyakan, terus kalau dijajan di luar kan banyak MSG-nya, itu secara nggak langsung bikin amandelnya jadinya nggak siap gitu. Jadi menurunkan fungsinya ya sebagai Betul. benteng pertahanan tubuh tadi Betul, itu kan. betul. Ya. Nah, oke, berarti ini berhubungan nih Dok dengan mitos selanjutnya bahwa cuci tangan dapat mencegah bakteri penyebab amandel. Mitos atau fakta? Ya ini benar sekali. Jadi kita setiap hari berinteraksi sama orang, bersalaman sama orang, memegang sesuatu seperti kayak di kendaraan umum. Itu kita nggak tahu bekas yang dipegang itu apakah orang sakit atau enggak. Kumannya nempel di tangan gitu. Secara tidak langsung kita taruh di mulut atau hidung, terhirup, kumannya masuk ke dalam jadinya radang gitu. Ya. Nah, kita kali ngomong tadi mengenai amandel tadi ya. Ini sudah ada Dokter Aditya Susilo ya. Dokter Aditya, ini seorang spesialis penyakit dalam dan seorang konsultan di bidang penyakit tropik dan infeksi. Jadi tentang infeksi lah. Nah, tadi Dokter Habli sempat menyebutkan bahwa adanya infeksi bisa disebabkan oleh virus atau juga bakteri. Nah, pertama-tama bedakan dulu nih dokter. Virus, bakteri itu apa bedanya? Baik. Oke, jadi tadi Dokter Habli sudah menyampaikan itu tadi ya. Oke. Jadi memang penyebab dari amandel itu tonsilitis bisa karena infeksi. Nah, infeksi itu paling sering adalah virus sebetulnya yang terbanyak. Kemudian nomor 2 bakteri. Terus kalau misalnya kita berbicara mengenai virus, banyak sekali dia macam. Jadi mungkin kita juga agak sulit. Tapi kalau untuk bakteri dia relatif lebih sedikit. Tapi umumnya juga kita sulit untuk mendeteksi. Nah, keterkaitan antara virus dan bakteri itu sebetulnya nanti kaitannya lebih banyak kepada proses perjalanan penyakit dan kemudian pilihan pengobatan gitu. Yang mungkin orang banyak dengar adalah antibiotik gitu untuk menyembuhkan penyakit amandel. Padahal mungkin sebetulnya antibiotik itu hanya kita berikan kalau memang penyebab dari amandelnya ini kita yakin betul ini bakteri. Kalau memang dia virus, dia nggak bermanfaat ya. Makanya tadi saya berarti juga dengar itu. jangan buru-buru minum antibiotik ya. Nah, kita kembali lagi nih. Tadi kita sempat melihat tayangan yang menyatakan bahwa itu teman-teman seprofesi saya emang banyak banget ya Dok yang sakit amandel ya Dok ya. seperti Rafael juga penyanyi-penyanyi kebanyakan nih Dok. Sebenarnya itu related nggak sih Dok dengan penyakit amandel?
Dr. Habli mungkin dok? Oh ya, kalau sebenarnya kalau penyanyi nggak ada hubungannya, cuma mungkin dari pola makannya ya. Kebanyakan mungkin ya merokok, terus minum minuman yang dingin, makan yang nggak teratur, berminyak dan lain-lain, secara tidak langsung yang tadi menurunkan pertahanan tubuh dari amandel itu sendiri. Gitu. Fungsinya nggak baik. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita misalnya vocal abuse gitu dok? Oh beda lagi, itu beda lagi suaranya. Ya. Ngefeknya ke pita suaranya, bukan ke amandelnya. Bukan aja kalau sering-sering teriak-teriak mungkin lain makanya. Iya, kalau Tararin kan ini sering teriak di lapangan jadi makanya begitu ya. Nah tadi masalah tadi itu ya mengenai tadi apakah setelah operasi mungkin Rafael kan pasti waktu itu nanya ya waktu karena sebagai penyanyi mungkin kalau setelah operasi apakah ada efeknya nggak buat pita suara gitu? Juga tadi iya aku nanya itu benar-benar itu pertanyaan pertama yang aku nanya sebelum aku operasi, dok kalau saya dioperasi saya masih bisa nyanyi nggak? Oh nggak ngaruh katanya. Iya betul. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruhnya operasi amandel dengan profesi nyanyinya dan lain-lain. Cuma kadang-kadang ada amandelnya yang cukup besar sekali. Sehingga setelah operasi ada perubahan suaranya karena itu secara nggak langsung amandel yang besar vokalnya akan berbeda gitu. Biasanya agak lebih cempreng sedikit, kita bilang sih ke pasien lebih cempreng sedikit. Oh lebih cempreng dikit ya? Iya. Rasanya lebih cempreng nggak? Dulu setelah operasi banget memang agak susah ngomongnya dan beda suaranya, tapi beberapa... Coba mungkin dicoba kali ya, suaranya lebih cempreng nggak ya? Mau denger nggak? Mau denger nggak? Mau denger ya? Enggak kok sama aja sekarang. Oh sama aja sekarang. Nah, tadi terkait mengenai tadi kan kita belum bahas mengenai gimana cara orang tertular nih sekarang. Kan tentu kan orang jadi takut ya. Sekarang apakah nanti kalau habis dipakai Rafael misalnya nanti penyanyi lain, oh jangan nih nanti ketularan. Bener nggak tuh? Sebenarnya kan kalau misalnya dia lagi batuk saat nyanyi, otomatis lagi batuk, ya kumannya nempel di sini, pegang sini, pasti nempel gitu. Nah, cuma untuk mengatasinya ya bisa pakai antiseptik dulu sebelumnya atau setelah nyanyi juga bisa. Yang kedua ya dengan daya tahan tubuh ya makan-makan yang sehat dan lain-lain, menghindari yang tadi makanan yang saya sebutkan gitu. Oke, berarti ini ujung-ujungnya haruskah operasi dok? Kalau untuk operasi biasanya kita ada dua indikasi. Pertama indikasi absolut, itu maksudnya wajib. Yang kedua indikasi yang relatif ya. Kalau yang wajib yang pertama kalau amandel itu sudah bikin sumbatan jalan napas. Ya, jadi ketika tidur dan lain-lain napasnya suka sesak dan tersedak. Yang kedua kalau gangguan makan biasanya sih pada anak. Yang ketiga ada kecurigaan suatu keganasan atau tumor. Nah, itu wajib dioperasi. Nah, indikasi relatif seperti contohnya mungkin Rafael tadi, ya radang berulang. Ya, biasanya kalau dari konsensusnya 3 sampai 7 kali dalam setahun radang itu dianjurkan untuk operasi. Kemudian ada juga indikasi relatif lainnya yang bau mulut, ada infeksi ke telinga dan lain-lain gitu. Nah, cuman gini ya dok ya, ngomong soal operasi ini orang dengar namanya aja udah serem sebenarnya dengan operasi ini ya. Dan seringkali orang itu takut untuk operasi. Nah setelah kan akhirnya mereka mengkonsumsi obat-obat terus. Nah ini mengenai masalah minum obat ini, bakterinya gimana tuh jadinya? Apakah dia makin kuat setelah dikasih antibiotik berulang-ulang? Iya, ini pertanyaan kan bagus begitu ya? Ini pertanyaan bagus sekali yang memang kita semua juga harus paham nih mengenai hal ini. Prinsipnya kalau kita abuse terhadap antibiotik, jadi sedikit-sedikit pakai antibiotik, mungkin kalau saya sebut amoksisilin gitu misalnya, antibiotik ini akan meningkatkan risiko kuman yang seharusnya mungkin nggak perlu dibunuh, dia terpapar. Jadi akhirnya si kuman yang terpapar ini, akhirnya dia menyebabkan terjadinya perubahan struktur yang kita sebut sebagai mutasi, dan kalau dia sudah mutasi, kumannya malah jadi kebal. Padahal sebetulnya kalau misalnya kita nggak abuse antibiotik, mungkin antibiotik yang sederhana itu dia masih efektif. Tapi kalau kita abuse, jadi berlebihan pakainya karena takut amandelnya kumat, kasih antibiotik, radang sedikit kasih antibiotik, nah yang seperti ini perilaku yang menurut saya akan berisiko menimbulkan terjadinya kekebalan dari si kuman itu. Dan mungkin tadi saya juga mau nambahin satu lagi mengenai masalah kekebalan tubuh. Tadi kan, ini kalau teman-teman artis begini nih, setahu saya kan berangkat pagi, pulang pagi lagi gitu. Nah, karena kebiasaan kayak begitu, mungkin istirahatnya jadi nggak terpantau, terus kemudian pola hidup sehat yang rutin juga tidak terjaga dengan baik. Nah, yang kayak begini-begini bisa meningkatkan risiko pasien untuk jadi lebih rentan terkena infeksi. Karena prinsipnya infeksi itu adalah ada kuman yang masuk
Dan kemudian kita punya bala tentara yang fungsinya untuk melawan dia. Kalau misalnya kita tidak mempersiapkan kondisi sehat, bala tentara kita nggak bagus, akhirnya kuman yang masuk, dia bisa menang. Begitu dia menang, kita sakit. Gitu. Oke, nah ini juga ngomongin bala tentara. Ini amandel kita nih, Dr. Habli, ini juga berfungsi sebagai bala tentaranya kita. Ya, sebagai garda terdepannya kita lah. Gitu. Nah, kalau misalnya amandel ini dioperasi, apakah si bala tentara ini menghilang? Jadi yang seperti di awal dibilang bahwa amandel itu hanya salah satu ya, terutama pada pasien yang usia 5 tahun ke atas ya, salah satu dari sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau sistem pertahanan tubuh atau bala tentara itu ketika diserang kuman langsung infeksi, langsung radang. Jadi pertanyaannya buat apa lagi dipertahankan? Karena dia sudah bikin infeksi terus gitu. Makanya tadi indikasi relatifnya biasanya 3-7 kali berulang disarankan operasi. Gitu. Oh, berarti ini mitos ya dok, bahwa amandel tidak boleh dioperasi karena berfungsi sebagai penyaring kuman? Betul, ini banyak sekali tanya pasien, nanti sistem pertahanan tubuhnya turun. Jadi ini mitos ya. Mitos. Kita lihat-lihat tiap pasien beda-beda biasanya. Tapi mungkin bisa juga ini untuk subset pasien yang masih kecil kali ya, Dr. Habli ya. Mungkin kalau pasien anak-anak di bawah 5 tahun, kondisi kayak gini mungkin masih bermanfaat. Tapi kalau untuk dewasa sih mungkin kebanyakannya memang sudah nggak terlalu bermasalah. Oke. Nah selanjutnya ini ada mitos yang berkembang di masyarakat nih dok, bahwa operasi amandel selanjutnya nanti menyebabkan penyakit sinus. Waduh. Ini yang juga pikir orang-orang takut nih operasi amandel nanti gue jadi sinus lagi. Nah ini. Yang tadi nggak ada hubungannya ya, jadi ini mitos banget. Itu hal yang berbeda ya. Ini bukan mitos lagi nih, rumor kayaknya. Gosip. Gosip ya. Berarti ini mitos ya, karena amandel dan sinus itu dua organ yang berbeda ya. Oke. Nah, tadi kita mau lihat ya, nih dok, banyak pertanyaan bahwa kalau misalnya orang lagi sakit amandel tadi itu rasanya nggak enak banget. Tadi aja sampai pingsan Rafael. Nah sekarang apa yang di rumah bisa dipakai sebagai pertolongan pertama, artinya supaya untuk ya ada lebih enak lah rasanya gitu. Ya, coba lihat nih. Ini dok, di sini yang bisa dipakai itu adalah biasanya teh hangat, susu hangat misalnya. Jadi pada prinsipnya kalau sakit amandel itu keluhannya adalah batuk dan nyeri. Ya. Jadi kalau kita kadang-kadang makanan yang padat atau dingin itu bikin tambah nyeri. Jadi disarankan kayak makan yang hangat seperti atau yang halus, bubur. Bubur hangat. Karena kalau nasi kadang-kadang padat jadi kena sentuh amandelnya jadi nyeri. Ya, kalau ini kentang. Kentang ya, ini kentang. Mushroom, kentang yang ditumbuk. Lembut jadinya lebih enak masuk ke tenggorokan. Jadi prinsipnya mesti yang lembut-lembut supaya lebih mudah bantu dan tidak nyerinya aja. nyeri. Dan yang satu lagi barangkali yang tidak iritatif ya. Yang nggak iritatif. Jadi mungkin kalau misalnya terlalu banyak vetsin, terus gitu kemudian pedas, terus spicy, itu semua iritatif. Bikin sakit. Jadi sebetulnya bukan sakitnya, tapi dia merangsang si orang ini untuk batuk gitu. Kalau asam gimana dok? Kenapa? Makanan asam. Kalau asam sebetulnya nggak terlalu pengaruh untuk amandel, tapi kembalinya dia ke lambung. Jadi kita lihat juga lambungnya gitu. Ya oke, Dokter Habli, ini yang penting banget buat masyarakat mengenai amandel ini. Minta tips singkat untuk bagi para masyarakat bagaimana caranya kalau dia punya amandel ya, singkat aja. Ya pokoknya jangan ragu deh kontrol ke dokter untuk ngevaluasi ini perlu diangkat apa enggak gitu. Kalau perlu, kalau masih ragu bisa ke dokter yang lain. Kita sih terbuka aja. Jadi jangan mungkin ya boleh ngobatin sekali, 2 kali, tapi kalau udah terlalu sering yang saya bilang 3-7 kali radang-radang, sarannya kontrol dulu. Ya, di rumah kalau misalkan lagi sakit banget gitu, nyeri banget, apa yang bisa dilakukan? Yang pantangannya yang tadi, jangan yang berminyak, goreng-gorengan, pedas. Yang kedua makanan yang agak hangat dan lembut. Ya. Yang ketiga ya seperti tadi 4 sehat 5 sempurna, ya sayuran juga makan, buah juga makan, dan susu tentunya juga. Oke, berarti sudah cukup jelas ya.